Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suhada, NIM 216501119, kelas G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tentang jenis-jenis kejahatan cyber. Untuk yang pertama, ada pencurian identitas. Contoh kasus pertama yaitu wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai Rp 51,5 miliar. Polisi Federal Australia mengumumkan seorang wanita berusia 24 tahun dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar dan dijatuhi hukuman 66 bulan penjara. Menurut AFP, dia adalah bagian dari sindikat kejahatan internasional yang terlibat dalam kejahatan dunia maya berskala besar dan canggih, mencuri setidaknya 3,3 juta US dollar atau sekitar 51,5 miliar. AFP menangkap wanita itu ketika dia berusia 21 tahun dan sedang berada di Bandara Melbourne sebagai bagian dari penyelidikan dengan nama sandi Operasi Birks. Untuk selengkapnya ada di link di bawah. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah. Selanjutnya pada kasus kedua, sudah setahun lapor ke polisi, Renal disebut tak ada kemajuan dalam kasus pemalsuan identitasnya. Data identitas Renaldi Basito, 48 tahun, yang pernah dipalsukan kembali disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab, sudah lebih dari setahun dilaporkan, tetapi belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kali ini nomor induk kependudukan atau NIK dan data dirinya digunakan oleh sebuah perusahaan keuangan untuk pengajuan aplikasi pinjaman. Renaldi meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penggunaan identitas dirinya secara sembarangan sejak akhir tahun 2021 itu. Ia menyebut bahwa dirinya telah membuat laporan polisi LP pada awal tahun 2022 dengan nomor sekian. Namun belum ada kabar lanjut terkait persoalan itu hingga hari ini. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link bawah ini. Untuk kasus ketiga, polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman online di Pontianak. Kasus kejahatan pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam pengajuan pinjaman dana daring atau online diungkap tim Subdit 2 Cybercrime Polda Kalimantan Barat. Tersangka yakni Rusdi Hardanto dengan korban sekitar 80-an warga dan perusahaan berbasis aplikasi penyedia layanan pesawat serta hotel yang memiliki fasilitas pay later. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa dirugikan karena telah menjadi korban. Mereka merasa tidak pernah memanfaatkan jasa pay later mereka merasa tidak pernah memanfaatkan jasa pay later pinjaman namun mendapat tagihan. Modus tersangka yakni dengan mengumpulkan fotokopi KTP dan fotokopi pemilik KTP hingga terkumpul sebanyak 80 buah sepanjang Maret sampai Mei 2019. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian contoh jenis-jenis apa tadi? Kemudian contoh jenis kejahatan cyber, yaitu yang kedua ada phishing. Contoh kasus pertama, Bank Belgia Cerelan kehilangan 70 juta euro karena penipu batch. Bank Belgia Cerelan telah
menjadi korban bank tersebut telah mengalami kerugian lebih dari 70 juta euro atau sekitar 75,8 juta dolar. Pencarian tersebut dilakukan oleh pihak luar, mungkin orang asing, dan diketahui saat dilakukan audit internal, bank telah menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Dalam serangan ini, penipu biasanya berhasil menyusupi akun email CEO atau manajer tingkat tinggi lainnya atau berhasil menyamar sebagai mereka dengan membuat akun email yang sangat mirip dan mengirim email ke seseorang di apartemen keuangan, memerintahkan pembayaran dilakukan ke rekening bank milik penipu. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Selanjutnya contoh kedua, kasus phishing email yang serang Indonesia makin merajalela. Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional Puspkamsinas mencatat jumlah kasus peretasan Indonesia selama tahun 2020 cukup besar. Sebab selama pandemi COVID-19, jumlah pengguna internet pun semakin banyak. Dari laporan Puspkamsinas yang dikutip Sabtu tanggal 6 Maret 2021 menjelaskan kasus peretasan yang cukup banyak dilakukan melalui email phishing. Puspkamsinas pada tahun 2020 mendeteksi terjadinya email phishing sebanyak 2.549 kasus, tulis laporan tersebut. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Selanjutnya pada contoh kasus ketiga, Bareskrim tangkap 13 tersangka penipuan link phishing. Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan link phishing serta aplikasi palsu yang mengakibatkan ratusan orang merugi hingga miliaran rupiah. Diperkirakan sebanyak 493 orang menjadi korban dalam kasus penipuan ini. Kerugian yang ditimbulkan ditaksir menyentuh Rp 12 miliar. Di mana kasus ini korbannya ada 493 orang dengan kerugian ditaksir mencapai berkisar 12 miliar rupiah. Dirtipidsi Cyber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivit menjelaskan bahwa kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 23 ponsel, 2 komputer, 2 laptop, 4 mobil hingga 2 kalung titanium beserta liontin. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh jenis-jenis kejahatan cyber ketiga, selanjutnya ada ransomware. Untuk contoh kasus pertama, kasus serangan ransomware di Indonesia, Bank Indonesia pernah jadi sasaran. Ransomware kembali ramai diperbincangkan setelah diduga menyerang sistem layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebagaimana sempat diberitakan sebelumnya, layanan BSI sempat mengalami gangguan pada 8 hingga 11 Mei minggu lalu. Setelah gangguan terjadi, sekelompok peretas bernama Lockbit muncul di dark web dan mengaku bahwa mereka yang bertanggung jawab atas masalah layanan BSI. Sementara klaim tersebut muncul dan layanan BSI kembali pulih, pihak BSI sempat mengaku telah menemukan adanya serangan cyber pada sistem layanannya. Akan tetapi, tak dijelaskan secara spesifik jenis serangan cyber tersebut. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian untuk contoh kasus kedua, serangan ransomware WannaCry. Pada sekitar pertengahan Mei 2017, publik di Indonesia digegarkan dengan serangan ransomware bernama WannaCry. Infeksi ransomware WannaCry tak cuma terjadi di Indonesia, tetapi di berbagai negara juga layaknya pandemi. Secara global, setidaknya terdapat lebih dari 200.000 komputer yang telah terinfeksi ransomware WannaCry. Sistem komputer di 150 negara terkena dampak serangan ransomware WannaCry. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link bawah ini. Untuk contoh kasus ketiga ada serangan ransomware Conti. Kasus serangan ransomware di Indonesia yang cukup menggegarkan publik di Indonesia berikutnya adalah serangan pada Bank Indonesia atau BI pada 21 Januari 2022. Bank Indonesia mengumumkan telah terkena serangan ransomware Conti.
Dikutip dari Kompas ID, juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setiawan mengatakan serangan ransomware konti ke BI sejatinya telah terjadi pada 2021. BI melaporkan ke BSSN pada 17 Desember 2021. Serangan ini dikatakan tak terlalu besar. Ransomware konti hanya menyerang komputer personal BI di kantor Bengkulu. Setelah ditelusuri, ada sekitar 16 komputer yang terdampak. Anton mengatakan penyerangan hanya menyasar data pada komputer personal. Untuk selengkapnya bisa lihat pada link di bawah ini. Selanjutnya ada malware. Untuk contoh kasus pertama awas ada malware Android yang tak bisa dihapus. Peneliti keamanan di F-Secure menemukan sebuah malware baru di Android bernama Spynote. Parahnya, malware ini tak bisa dihapus atau di-uninstall. Malware ini berfungsi layaknya sebuah spyware. Fungsi utama Spynote adalah memata-matai korbannya dan juga mencuri data rahasia. Penyebarannya dilakukan lewat pesan singkat yang membujuk korbannya untuk mengunduh spyware ini lewat tautan yang disertakan. Sekilas Spynote tidak terlihat berbahaya karena hanya sedikit permission yang diminta, namun ada satu permission krusial yang diminta oleh spyware ini. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus kedua, ada awas aplikasi palsu Signal dan Telegram sebar malware. Para peretas telah mengembangkan taktik baru yang licik untuk memasukkan malware ke ponsel-ponsel pengguna untuk mengintip percakapan mereka. Para peneliti di perusahaan keamanan cyber Asset menemukan adanya aplikasi palsu di toko aplikasi Google dan Samsung yang menyamar sebagai ekstensi atau versi premium dari platform perpesanan populer Signal dan Telegram yang dirancang untuk mencuri data pengguna. Aplikasi berbahaya ini yang disebut Signal Plus Messenger dan Flygram dapat mengambil informasi sensitif dari akun Signal dan Telegram yang sah, termasuk log panggilan, pesan SMS, lokasi, dan banyak lagi ketika pengguna melakukan tindakan tertentu. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus ketiga, penyebaran malware dengan AI makin mengkhawatirkan. Dalam laporan Identity Security Threat bikinan CyberArk, banyak perusahaan yang makin khawatir dengan penyebaran malware bikinan AI. CyberArk melakukan penelitian ini lewat perusahaan riset Vanson Bourne yang mensurvei 2.300 pembuat keputusan keamanan cyber, baik itu dari perusahaan swasta maupun publik, dengan jumlah pegawai di atas 500 orang dan tersebar di 16 negara. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada jenis-jenis kejahatan cyber, contohnya yaitu peretasan. Untuk contoh kasus pertama ada kasus peretasan BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, yakni BPJS Kesehatan .go.id diduga diretas. Buntutnya data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Red Forums. Data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin sekitar 84,4 juta rupiah. Kurs 20 Mei 2021 tersebut berisi nik, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus kedua ada kasus asuransi BRI Life Juli 2021. Pada 27 Juli 2021, giliran perusahaan asuransi BRI Life yang jadi korban peretasan. Insiden ini membuat sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual dengan harga $7.000 Amerika Serikat. Sekitar 101,6 juta rupiah. Kurs 27 Juli 2021 di dunia maya. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus ketiga yaitu situs Sekretariat Kabinet RI Juli 2021.
Oi, 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 sabar, sabar. Sabar, sabar, oi. Selanjutnya ada serangan DDoS. Untuk contoh kasus pertama ada situs konde.co kena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Situs konde.co diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS Distributed Denial of Service. Usai memberikan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. DDoS attack sendiri adalah serangan cyber yang menargetkan server atau suatu sistem. Serangan yang menargetkan situs berita tersebut diungkap oleh pemimpin redaksi konde.co, Luviana, melalui keterangan tertulisnya. Ia menjelaskan konde.co pada sini. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus kedua yaitu diserang DDoS Wikipedia lumpuh di beberapa negara Eropa. Wikipedia di beberapa negara terpaksa offline setelah mengalami serangan cyber di beberapa negara pada 7 September lalu. Serangan DDoS menjadi penyebab kelumpuhan situs Wikipedia. Beberapa negara yang tak bisa mengakses Wikipedia antara lain Britania Raya, Polandia, Prancis, Jerman, dan Italia. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus ketiga, Twitter diduga tumbang karena DDoS bukan data scraping. Layanan Twitter sempat tumbang pada Sabtu 1 bulan Sabtu 1 Juli malam kemarin yang membuat banyak pengguna menerima pesan error. Berbagai teori soal penyebab tumbangnya Twitter pun bermunculan, salah satunya karena serangan DDoS. Menurut developer Sheldon Chang, penyebab tumbangnya Twitter pada akhir pekan lalu bukan karena upaya Elon Musk membatasi pengambilan scraping data oleh pihak ketiga, melainkan karena masalah internal. Kemudian ada pencurian kekayaan intelektual. Untuk contoh kasus pertama, kronologi Malgrand Indonesia denda 1 miliar akibat hak cipta. Kasus pelanggaran hak cipta seringkali terjadi dan menjadi perdebatan kontroversial dalam dunia bisnis. Salah satu kasus yang sempat menarik perhatian adalah kasus pelanggaran hak cipta antara Malgrand Indonesia dan dengan ahli waris Heng Ngantung. Bagaimana tidak, pengelola Malgrand Indonesia sampai dituntut harus membayar denda ganti rugi senilai 1 miliar rupiah karena pelanggaran hak cipta penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mal. Gugatan pelanggaran hak cipta tersebut diajukan oleh ahli waris Heng Ngantung yaitu Sena Maya Ngantung, Geniati Henef Ngantung, Kamang Solana, dan Kristi Priscilia Ngantung. Untuk selengkapnya bisa lihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus kedua yaitu IKEA kehilangan merek dagang di Indonesia. Perusahaan furnitur rumah tangga asal Swedia IKEA dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung atau MA dalam sengketa penggunaan hak nama dagang trademark di Indonesia. Pasalnya nama IKEA sudah terlebih dahulu muncul di Indonesia dan dimiliki oleh perusahaan pengrajin rotan asal Surabaya, Jawa Timur, PT Ratania Khatulistiwa. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus ketiga, DC Comics versus Wafer Superman. Awal mula sengketa ini terjadi di tahun 2018 ketika DC Comics ingin mendaftarkan merek miliknya di Indonesia. DC Comics terkejut ketika mengetahui adanya merek yang sudah terdaftar dengan nama Superman oleh PT Marketing Farm Makmur. Hal itu yang membuat DC Comics mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap perusahaan wafer tersebut kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada inti gugatan, DC Comics menyampaikan bahwa Superman merupakan merek terkenal milik DC Comics, memandang bahwa PT Marketing Farm Makmur telah
beretiket tidak baik. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada jenis-jenis kejahatan cyber, yaitu ada pemalsuan. Polres Tanjung Priok bongkar kasus pemalsuan dokumen KTP dan ijazah. Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar kasus pemalsuan dokumen di media sosial. Pengungkapan kasus itu bermula dari patroli cyber dan menemukan akun Facebook yang menawarkan dan melayani pembuatan dokumen surat-surat diduga palsu. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus kedua ada palsukan identitas demi belanja online, Pasutri dibekuk polisi. Polisi membekuk pemalsu identitas yang dipakai untuk pengajuan kredit secara online. Pelaku yakni Diki Widianarko, 34 tahun, bersama istrinya. Diki memalsukan identitas mulai dari KTP, KK, SIM hingga NPWP. Tersangka DW membuat sejumlah dokumen seperti KTP, SIM, NPWP, dan kartu keluarga yang semuanya untuk digunakan belanja daring dengan pembiayaan dari perusahaan kredit. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus ketiga, ada kasus iktp palsu, ASN Bandar Lampung diduga pasok blanko hologram. Seorang aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Bandar Lampung berinisial N ditangkap terkait kasus pemalsuan iktp. Penangkapan ini merupakan pengembangan kasus pemalsuan dokumen kependudukan seperti iktp, akta kelahiran, akta cerai, SIUP atau SITU dengan tersangka IHS 35 tahun, warga Waihalim, Kota Bandar Lampung yang lebih dulu dibekuk. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada jenis-jenis kejahatan cyber, yaitu ada pornografi anak. Kasus pornografi anak di medsos, Polda di Daerah Istimewa Yogyakarta temukan 3.800 foto dan video. Kepolisian Daerah DI Yogyakarta mengungkap kasus penyebaran materi pornografi anak melalui media sosial. Dalam kasus itu, polisi menemukan sekitar 3.800 video dan foto yang disebarkan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Polisi pun memburu 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian yang kasus kedua ada bongkar kasus konten pornografi sesama jenis anak. Polisi tangkap 2 orang pelaku. Subdit Cyber Direkskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kasus ini, 2 pelaku berinisial R, 21 tahun, dan anak berkonflik dengan OK dan hukum berinisial NLNH, 16 tahun. Diduga menyebarkan video dan foto asusila anak di bawah umur yang disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial. Kedua tersangka telah ditangkap di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Yang ketiga, ada 4 pelaku kasus pornografi anak di medsos diringkus polisi. Direkrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi anak yang dilakukan melalui media sosial sepanjang tahun 2016 hingga 2017. Dalam kasus tersebut, polisi meringkus 4 tersangka yang berinisial WW 27 tahun, DS 24 tahun, DF 17 tahun, dan SHDW 16 tahun. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menuturkan, kasus ini bermula saat para tersangka membuat grup pada media sosial Facebook dengan nama Official Kindis Group. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada cyberbullying. Untuk contoh kasus pertama, gara-gara foto topless-nya disebar orang gak dikenal, Amanda Todd jadi tersangka depresi akut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Semua berawal dari perkenalan Amanda Todd dengan orang asing di internet saat dia masih kelas 7 melalui video cam. Si orang asing ini berhasil membujuk Amanda buat menunjukkan payudaranya. Ternyata orang itu memfoto dan menyimpannya.
Sampai 1 tahun kemudian dia kembali dan membujuk Amanda untuk menontonkan live. Selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Yang kedua ada anak SMA jadi korban cyberbullying selama 1 tahun. Pelaku ternyata ibunya sendiri. Cyberbullying atau perundungan di internet biasanya dilakukan oleh akun anonim kepada korban yang tidak saling mengenal. Namun kejadian satu ini mencengangkan karena pelakunya adalah ibu sendiri. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada bocah SD korban perundungan di Tasikmalaya meninggal. Praktisi ungkap dampak kekerasan cyber. Seorang bocah kelas 5 sekolah dasar SD di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal karena alami depresi usai jadi korban perundungan rekan-rekannya. Korban dipaksa mentubuh kucing lalu direkam pakai ponsel dan videonya disebarkan di media sosial. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Selanjutnya ada penyebaran informasi palsu. Begini kronologi kasus hoax Ratna Sarumpait. Kepolisian daerah Metro Jaya menangkap terhadap aktivis Ratna Sarumpait pada Kamis malam 4 Oktober 2018 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratna ditangkap sebelum terbang ke Santiago, Chile. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Aden Prabowo Argoyuwono mengatakan penangkapan terhadap Ratna dilakukan karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoax atau berita bohong. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus kedua ada akhir kasus hoax babi ngepet di Depok, Adam Ibrahim divonis 4 tahun penjara. Kisah penyebaran berita hoax babi ngepet di Depok, Jawa Barat kini sudah berakhir. Adam Ibrahim, orang yang bertanggung jawab atas keresahan yang muncul akibat isu babi hoax, kini sudah divonis 4 tahun penjara. Ini selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian untuk kasus ketiga, begini kisah hoax dari zaman Soekarno hingga Jokowi. Informasi dan berita bohong atau palsu rupanya bukan cerita baru di Indonesia. Hampir di setiap periode pemerintahan dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo muncul berita palsu atau hoax. Tak jarang berita palsu itu diterima apa adanya oleh rakyat ataupun pejabat. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada peretasan email. Untuk contoh kasus pertama ada peretas raup 58,8 miliar rupiah usai bajak email perusahaan ventilator. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona atau COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus kedua, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ungkap kasus peretasan email dengan modus operandi bisnis email compromised atau batch libatkan jaringan internasional. Polda DIY ungkap kasus peretasan email dengan modus operandi bisnis email compromised atau BEC. Kasus ini libatkan jaringan pelaku internasional. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Direkkrimsus Polda DIY ungkap tindak pidana cyber dengan modus operandi bisnis email compromised atau BEC. Untuk selanjutnya dilihat pada link bisa dilihat pada link di bawah ini. Untuk contoh kasus ketiga ada peretasan email Sarah Palin. Peretasan email Sarah Palin terjadi pada 16 September 2008 selama kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008 ketika akun pribadi Yahoo, akun email menjadi sasaran akses tidak sah. Peretas David Kernel memperoleh akses ke akun Palin dengan mencari rincian biografi seperti sekolah, menengah, dan tanggal lahirnya, dan menggunakan pemilihan akun Yahoo untuk kata sandi yang terlupa. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini.
Untuk selanjutnya ada pengintaian. Pengadilan menetapkan pengintaian telepon NSA ilegal setelah penundaan 7 tahun. Program Badan Keamanan Nasional yang menyaring rincian panggilan telepon miliaran orang Amerika adalah ilegal dan mungkin inkonstitusional. Demikian keputusan Pengadilan Banding Federal pada hari Rabu. Namun, panel yang terdiri dari 3 hakim di Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 mengatakan bahwa peran yang disebut program metadata telepon dalam kasus penggalangan dana kriminal teror terhadap 4 imigran Somalia sangat kecil sehingga tidak melemahkan hukuman mereka. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Itu contoh kasus kedua, yaitu ada pengkhianat Sia Aldrich Ames 1980. Seorang perwira agen Sia, Aldrich Ames, 31 tahun, mengkhianati negaranya Amerika Serikat ketika dalam masa-masa sulit. Pada 1980-an, ia menyampaikan informasi penting Rusia, termasuk KGB yang merupakan dinas intelijen asing Uni Soviet. Ia beberapa kali melakukan pertemuan rahasia bersama KGB di Meksiko, Roma, dan terakhir di Washington, D.C. Terus selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada mata-mata Pearl Harbor 1942. Pada 21 Februari 1942, selisih 76 hari setelah serangan tragis di Pearl Harbor, Bernard Julius Otto Cohen dinyatakan bersalah karena telah melakukan praktik spionase terhadap Amerika Serikat. Ia lalu dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak langsung di Honolulu. Berikutnya, dalam aksinya pada 2 Desember 1942, Otto Cohen memberikan. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada penggelapan. Contoh kasus pertama ada buronan kasus penggelapan uang Rp 3 miliar ditangkap di bengkel ban. Tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kejati Sumut berhasil menangkap buronan kasus penggelapan uang sebesar 3 miliar rupiah. Buronan bernama Syamsuri, 68 tahun, ditangkap di sebuah bengkel ban Jalan Tamrin, Medan, Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Terus selengkapnya bisa lihat pada link di bawah ini. Kemudian ada kasus kedua, diduga gelapan uang perusahaan Rp 638 juta. Seles wanita di Bali ditangkap. Seorang wanita di Bali, Niputu As alias Arif, 32 tahun, ditangkap oleh pihak Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Buleleng. Ia ditangkap lantaran diduga menggelapkan uang perusahaan sebesar 638 juta rupiah untuk judi online. Salah satu karyawan yang diduga menggelapkan uang perusahaan bernama Niputu As alias Ari, berumur 32 tahun, dengan alamat Banjar Dinas Batu Hulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Contoh kasus ketiga, gelapkan uang perusahaan sebesar 600 juta rupiah. Perempuan ini disidik polisi. Polresta Tangerang menangkap seorang perempuan berinisial MSM, 39 tahun, terkait kasus penggelapan uang perusahaan tempatnya bekerja. Diduga jumlah uang yang digelapkan mencapai 600 juta. Satreskrim Polresta Tangerang Kompol Zamrul Aini mengatakan MSM ditangkap lantaran melakukan tindak pidana penggelapan saat bekerja sebagai kasir di PT Sumber Batu yang berlokasi di Jalan Raya Serang, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada kejahatan keuangan online. Contoh kasus pertama, kasus mahasiswa IPB modus penipuan penjualan toko online. Satgas Waspada Investasi atau SWI mengungkap bahwa kejadian yang menjerat mahasiswa IPB dan masyarakat sekitar kampus merupakan modus penipuan
yang dilakukan dengan tindak menawarkan kerjasama usaha penjualan online di toko online milik pelaku dengan komisi 10% per transaksi. Untuk kasus kedua ada kejahatan keuangan dalam pembayaran digital. Teknologi keuangan atau fintech terus berkembang pesat seiring dengan transformasi digital. Ini lantaran teknologi keuangan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan aman serta lebih efisien. Untuk kasus ketiga, Kominfo catat kasus penipuan online terbanyak jualan online. Situs Cekrening ID mengumumkan kasus penipuan online dari e-commerce dan jualan online di media sosial dilaporkan hingga September 2021 sebanyak 115.756 kasus. Kasus yang dilaporkan tersebut terjadi penurunan jika dibanding dengan tahun 2020 yang mencapai 160.000 lebih kasus. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada pelanggaran privasi. Untuk contoh kasus yang pertama ada Facebook didenda 69 triliun rupiah akibat kasus pelanggaran privasi. Komisi Perdagangan Federal menjatuhkan denda sebesar 5 miliar US dollar atau sekitar 69 triliun kepada Facebook. Perusahaan milik Mark Zuckerberg ini dituduh melakukan serangkaian pelanggaran privasi. Salah satunya skandal yang melibatkan Cambridge Analytica. Kemudian ada pelanggaran privasi dan etika komunikasi di medsos. Kasus bocornya data pasien yang diduga terinfeksi COVID-19 di media sosial atau medsos sudah sering terjadi. Di samping melanggar privasi, juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika komunikasi di medsos. Kemudian ada wanita ini didenda Rp3,4 juta karena menyadap ponsel pacar. Baru-baru ini, pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena melanggar privasi pacarnya. Ia didakwa karena meretas ponsel kasihnya tanpa persetujuan untuk mencari video dan informasi kontak mantan sang pacar. Kemudian ada pencurian akses. Contoh kasus pertama ada Tokopedia. Sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap atau dark web. Kasus kebocoran data pengguna Tokopedia ini mulanya diungkap oleh akun Twitter @underthebridge yang kerap membagikan isu soal peretasan. Kemudian ada daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2014. Jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data tersebut diklaim merupakan data daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2014. Temuan dugaan kebocoran data pemilih tetap KPU ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @underthebridge pada 21 Mei 2020 lalu. Data tersebut dibagikan di forum komunitas hacker dalam bentuk file berformat PDF. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada kasus Red Doors. Pendiri komunitas ethical hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkap adanya 5,8 juta data pengguna Red Doors yang dijual seharga $2.000 Amerika Serikat atau sekitar 28,2 juta rupiah pada November 2020 lalu. Kemudian ada kejahatan seksual. Tentang kasus pertama, kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati dan pidana mati bagi pelaku. Komnas Perempuan terus memantau kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dengan pelaku HW, guru pesantren yang menjadi sorotan publik sejak kasusnya disiarkan di berbagai media massa di tanah air pada 2021. Kemudian ada kasus kedua, ada 3 kasus kekerasan seksual di dalam keluarga terbongkar di Lampung. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga masih terus terjadi di Lampung. Awal tahun ini, 2 bapak di Kabupaten Pringsewu dan Tulang Bawang Barat ditangkap polisi karena memerkosa anak kandungnya sendiri. Sementara itu, di Lampung Selatan, seorang pemuda ditangkap karena memerkosa ibu dan adik kandungnya. Selanjutnya bisa lihat pada link di bawah ini. Untuk kasus ketiga ada kisah anak perempuan Aceh yang disekap dan diperkosa sejumlah laki-laki.
Sang ayah hampir pingsan ketika anak perempuan yang berusia 16 tahun, Ani, mengaku disekap dan diperkosa oleh teman laki-laki dan beberapa orang lainnya di sebuah gudang. Pengakuan ini diceritakan Ani di Polres Benar Meriah, Provinsi Aceh pada 2022 lalu sambil menangis histeris. Itu selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Kemudian ada kasus pemerasan online. Kasus pertama, kasus pemerasan bermotif penyebaran foto korban terbongkar. Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkap jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana penghuni Lembaga Permasyarakatan Jelekong, Kabupaten Bandung bermotif foto dan video korban. Awal laporan masyarakat dia diperas. Contoh kasus kedua, ditangkap pelaku pemerasan bermodus sebarkan foto di medsos. Kepolisian Resor Ngawi, Jawa Timur mengamankan pelaku pemerasan dengan modus menyebarkan foto melalui media sosial. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP M. Khairul Hidayat menyatakan pelaku yang diamankan berinisial AB, 18 tahun, warga desa Jepang, Kabupaten Bojonegoro. Untuk selanjutnya bisa dilihat beralih di bawah ini. Kemudian ada ngirnya pemerasan seksual, Pak Sutri di Medan jadi korban pelaku yang sama. Pemerasan seksual online atau sextortion kian marak terjadi di Indonesia. Motifnya pun beragam dari ekonomi, dendam karena putus cinta hingga penyimpangan. Modus yang digunakan juga bermacam-macam, dari mulai metode phishing dengan mengirim link lewat chat korban hingga melalui penawaran video. Untuk selanjutnya bisa beralih di bawah ini. Kemudian ada kejahatan sumber daya komputer. Contoh kasus pertama ada Jaksa Indonesia belum siap tuntut kasus kejahatan komputer. Berhentinya penuntutan kasus kejahatan komputer ke meja hijau berawal dari masih rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum yang memahami masalah komputer. Jaksa sebagai institusi penuntutan ternyata belum siap untuk menuntut kasus kejahatan komputer di Indonesia. Untuk kasus kedua, tindakan ilegal yang menggunakan komputer sebagai alat utamanya merugikan perekonomian dunia miliaran dolar setiap tahunnya. Jerat pidana terhadap pelaku peretas sistem komputer secara ilegal hacker dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini dapat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan yang semakin menjelaskan. Salah satunya adalah kejahatan cyber. Peretasan atau hacking termasuk dalam kejahatan mayantara. Tulis ini akan membahas mengenai pengertian dari hacker, sanksi penanganan, upaya penanggulangannya guna menyetop akibat hukum terjadi akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku peretasan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada link di bawah ini. Terima kasih telah melihat presentasi saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.